Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Upscape, saya Disa Trinovia Afril, salah satu tutor Upscape Indonesia. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 topik mengenai maternitas anak. Yang pertama yaitu MTBS, yang kedua ada terapi bermain sesuai usia anak, yang ketiga ada jadwal imunisasi, dan yang keempat ada ipterik neonatus. Penasaran? Yuk langsung simak videonya. Baiklah sahabat Upscape, kali ini kita akan membahas mengenai MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. Yang pertama yaitu campak. Campak itu ada 3 klasifikasinya. Yang pertama itu campak dengan komplikasi berat, yang kedua campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut, dan yang ketiga yaitu campak. Pada campak dengan komplikasi berat, gejalanya yaitu ada tanda bahaya umum, atau adanya kekeruhan pada kornea mata, atau ada luka pada mulut yang dalam atau luas. Nah, pada klasifikasi kedua, campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut, itu gejala yang didapat pada anak adalah ada nanah pada mata atau ada luka pada mulut. Pada klasifikasi ketiga, itu campak, gejala yang didapat yaitu campak sekarang atau dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua yaitu demam berdarah. Untuk demam berdarah ada 3 klasifikasinya. Yang pertama demam berdarah dengue atau DBD, yang kedua mungkin DBD, dan yang ketiga demam bukan DBD. Untuk demam berdarah dengue itu gejala yang didapat pada anak yaitu adanya tanda syok atau gelisah, atau muntah bercampur darah seperti kopi, atau berak berwarna hitam, atau perdarahan dari hidung atau gusi, atau ada bintik-bintik perdarahan pada kulit peteki, dan uji torniket positif. Selanjutnya itu ada gejala sering muntah. Pada mungkin DBD, gejala yang terdapat pada anak yaitu demam mendadak tinggi terus-menerus, atau nyeri ulu hati atau gelisah, atau bintik-bintik perdarahan di kulit tetapi uji torniketnya bernilai negatif. Kemudian klasifikasi ketiga, demam mungkin bukan DBD, itu gejala yang didapat adalah tidak ada satupun gejala di atas. Nah, selanjutnya klasifikasi demam pada MTBS. Yang pertama yaitu malaria. Malaria ini demam atau teraba panas atau suhu besar dari 37,5 dan mikroskopis RDT-nya positif. Pada campak, itu campak sekarang atau dalam 3 bulan terakhir, atau tanda saat ini ada ruam kemerahan di kulit menyeluruh, dan terdapat salah satu tanda berikut yaitu batuk, pilek, dan merah-merah. Kemudian pada demam berdarah dengue, tandanya yaitu ada tanda-tanda syok, muntah bercampur darah, atau berak berwarna hitam, atau adanya perdarahan pada gusi atau hidung, atau adanya bintik-bintik perdarahan di kulit atau peteki, dan uji torniketnya positif. Selanjutnya yaitu diare. Klasifikasi diare pada MTBS itu ada 3, diare dengan dehidrasi berat, diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan diare tanpa dehidrasi. Pada diare dengan dehidrasi berat, itu jika terdapat 2 atau lebih tanda berikut, itu ada letargi, mata cekung, tidak bisa minum, dan CRT-nya besar dari 3 detik. Pada diare dehidrasi ringan sedang, jika terdapat 2 atau lebih tanda berikut, yaitu gelisah, rewel, mata cekung, haus, minum dengan lahap, dan CRT-nya kembali lambat. Pada diare tanpa dehidrasi, itu gejalanya adalah tidak cukup tanda-tanda diklasifikasikannya diare dehidrasi berat, ringan maupun sedang. Nah, diare apabila berlangsung lebih dari 14 hari dan terdapat darah pada tinja, itu klasifikasinya yaitu diare persisten berat, diare persisten, dan disentri. Pada diare persisten berat, itu gejala yang didapatkan yaitu adanya dehidrasi, diare persisten itu tanpa dehidrasi, dan pada disentri, gejala yang didapatkan yaitu adanya darah pada tinja. Pada MTBS, itu ada 4 klasifikasi dari masalah telinga. Yang pertama ada mastoiditis, yang kedua infeksi telinga akut, yang ketiga infeksi telinga kronis, dan yang keempat ada infeksi telinga. Pada mastoiditis, gejala yang ditemukan pada anak yaitu pembekakan yang nyeri di belakang telinga. Pada infeksi telinga akut, gejala yang ada pada anak yaitu nyeri telinga atau rasa penuh di telinga, dan adanya keluar cairan telinga selama kecil dari 14 hari. Pada infeksi telinga kronis itu tampak cairan atau nanah keluar dari telinga dan berlangsung lebih dari 14 hari.
Nah, kemudian tidak ada infeksi telinga, di mana gejalanya tidak ada nyeri telinga dan tidak ada nanah yang keluar dari telinga anak. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia itu klasifikasinya ada 3, ada pneumonia berat, pneumonia, dan batuk bukan pneumonia. Pada pneumonia berat, gejala pada anak yaitu adanya tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen anak itu kecil dari 90%. Pada pneumonia, gejala yang didapatkan yaitu napas sesak 2 bulan sampai 12 bulan dengan frekuensi pernapasan anak itu besar dari 50 kali per menit. Atau yang kedua itu berlangsung 12 bulan hingga kecil dari 5 tahun dan frekuensi pernapasan anak itu besar dari 40 kali per menit. Selanjutnya pada batuk bukan pneumonia, gejala yang didapatkan yaitu tidak ada tanda-tanda pneumonia maupun pneumonia berat. Selanjutnya yaitu status gizi. Pada status gizi terdapat 4 klasifikasi berdasarkan MTBS. Yang pertama ada gizi buruk dengan komplikasi, yang kedua ada gizi buruk tanpa komplikasi, yang ketiga ada gizi kurang, dan yang keempat ada gizi baik. Nah, untuk gizi buruk dengan komplikasi itu gejalanya yaitu tampak sangat kurus, edema pada kaki, atau pada grafik pertumbuhan anak, berat badan per panjang badan anak itu terdapat pada skala garis kecil dari -3 atau lingkar lengan atas anak kecil dari 11,5 cm. Dan salah satu dari tanda gejala ini ditemukan pada anak, antaranya itu adanya tanda-tanda umum, adanya klasifikasi berat, dan adanya masalah pemberian ASI. Baiklah, klasifikasi kedua yaitu gizi buruk tanpa komplikasi. Gejala yang ditemukan pada anak yaitu anak tampak kurus, edema minimal atau tidak ada edema. Kemudian pada grafik pertumbuhan anak, berat badan per panjang badan anak itu terdapat pada skala garis -3 atau lingkar lengan atas anak itu kecil dari 11,5 cm dan tidak ada komplikasi medis. Kemudian klasifikasi ketiga, gizi kurang, gejala yang didapatkan pada anak yaitu pada grafik pertumbuhan anak, berat badan per panjang badan anak itu terdapat pada standar garis besar sama dari -3 sampai kecil dari -2 atau lingkar lengan atas anak itu terdapat pada rentang 11,5 cm sampai kecil dari 12,5 cm. Klasifikasi keempat, gizi baik, berat badan per panjang badan anak itu terdapat pada standar garis 2 sampai +2 atau lingkar lengan atas anak besar dari 12,5 cm. Baiklah sahabat Upscape, kita masuk pada contoh kasus dari interpretasi MTBS. Seorang anak 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi terus-menerus, nyeri ulu hati dan gelisah. Hasil pemeriksaan, suhu tubuhnya 38,6, frekuensi pernapasan 32 kali per menit, frekuensi nadi 104 kali per menit, terdapat bintik-bintik merah di lengan kanan, dan pemeriksaan uji tourniquetnya negatif. Apakah klasifikasi demam pada anak tersebut? Nah, di sini sahabat Upscape, seperti biasa kita cari dulu data fokusnya dari kasus. Nah, di sini data fokusnya yaitu pada hasil pemeriksaan suhu tubuh anak 38,6, frekuensi pernapasan 32 kali per menit, nadi anak 104 kali per menit, terdapat bintik-bintik merah atau peteki di lengan kanan anak, tapi pemeriksaan uji tourniquetnya negatif. Nah, di sini kita bisa langsung tebak nih sahabat Upscape bahwa pengklasifikasian MTBS pada anak yaitu mungkin demam berdarah dengue. Kita balik lagi ke materinya. Nah, di sini mungkin demam berdarah dengue itu tandanya demam mendadak tinggi, tadi suhu anak tinggi, kemudian adanya bintik-bintik perdarahan di kulit, tapi uji tourniquetnya negatif. Demikian pembahasan dari contoh soal interpretasi MTBS kita. Nah, untuk tindakannya, itu sahabat Upscape bisa baca di MTBS per masing-masing pengklasifikasiannya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sahabat Upscape, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!